aku ini boleh tahu? Nama aku Hana. Nama panjang aku Maila Hana Sekalian saya. Baik, sini panggil Hana ya. Oke, Hana, bagaimana keadaanmu sekarang? Keadaan aku hari ini nggak cukup baik karena kondisi badan aku juga lagi sakit-sakit juga. Cuman emang terpaksa buat ngejalanin sekolah aja. Siap. Oke, berarti kamu sedang tidak dalam kondisi yang sehat ya. Saat ini kamu berusaha untuk tetap ikutin pendidikanmu ya. Karena dikit lagi udah mau ada ujian. Iya, oke, siap. Baik, karena kamu sudah datang, jadi Bapak juga lalu nanya juga. Kira-kira ada yang bisa kamu ceritakan kepada Bapak pagi ini? Bisa Pak? Iya, tentang apa? Kalau itu tentang saat ini yang saya lagi alami, karena kan saya juga habis itu pernah kecelakaan. Ya, jadi kaki kiri saya sempat luka. Ya, terus habis itu saya tuh baru akhir-akhir ini baru dicek sama saya kalau saya tuh kena anemia kekurangan darah. Karena saya juga banyak kegiatan ya Pak. Saya juga ikut organisasi sebelumnya. Habis itu ikut 2 eskul, itu basket sama paskibra. Habis itu di paskibra sama OSIS ini jabatan saya lumayan tinggi. OSIS saya jabatannya kan sebagai wakil, terus di paskibra saya ketua. Jadi saya harus luangin waktu buat paskibra, buat basket, organisasi. Nah, kamu sudah secara garis besar sudah sampaikan. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apakah sebelumnya kamu sudah pernah ikut konseling seperti ini? Belum ya. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan apa itu konseling, apa itu tujuannya, posisinya bagaimana konseling itu dalam pendidikan. Baik, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli, biasa disebut konselor, kepada seseorang, biasa disebut konseli, yang sedang atau merasa atau sedang menghadapi permasalahan yang nanti ujungnya nanti adalah supaya permasalahan itu bisa selesai. Biasanya permasalahan selesai itu justru digali dari konseling itu sendiri. Nah, tadi Bapak sebut konselor dan konseli, itu perannya. Jadi peran Bapak di sini sebagai konselor, Hana sebagai konseli. Nah, jadi Bapak yang memberikan, garis besarnya Bapak yang memberikan konseling, membantu kamu untuk bisa mengatasi permasalahan sehingga kamu nanti bisa menemukan apa yang harus dilakukan, bisa mengenal lebih, memahami diri sendiri, lebih bisa menggali potensinya, lebih bisa menemukan strategi untuk menghadapi permasalahan kamu. Itu bunyi konseling. Jadi pada saat ini kamu sudah datang, kita sudah mulai konselingnya ya, dengan posisi Bapak sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Nah, sebagai konseli, kamu bisa menyampaikan banyak hal kepada Bapak. Apa yang kamu rasakan sedang permasalahan apa sedang dihadapi, kan gitu. Nah, untuk hal itu ada asas yang dilakukan dalam konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Itu artinya adalah segala yang kamu sampaikan, segala yang kamu utarakan, segala yang kamu ceritakan itu menjadi kerahasiaan yang hanya boleh diketahui oleh Bapak sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Apabila nanti dibutuhkan tindak lanjut yang melibatkan pihak ketiga, misalkan dari permasalahan kamu perlu disampaikan kepada orang lain, Bapak harus minta pertanggungjawaban atau Bapak harus minta izin dari kamu sebagai konseling. Jika kamu tidak berkenan, maka cerita kamu tidak bisa ditindak lanjut atau dilanjutkan kepada pihak ketiga, atau pihak ketiga tidak bisa dilibatkan tanpa persetujuan konseling. Jadi segala yang kamu ceritakan aman, itu tidak akan bisa disebarkan begitu saja, karena Bapak sebagai konselor punya kode etik yang harus dilakukan. Sisi lain adalah sisi manusiawinya juga ya, karena setiap orang punya masalah pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Itu asesmen bahwa kamu ingin menceritakan sesuatu permasalahan apa atau kendala apa atau apapun yang kamu rasakan yang ingin kamu bagi ceritanya kepada Bapak, itu bisa dilakukan. Namun sebelumnya supaya lebih rileks, Bapak ingin kamu tarik nafas dulu. Kita rileks saja dulu ya, supaya kita secara mental. Oke, baik Hana, sebelum kita masuk ke bagian inti konseling, ada baiknya kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama masing-masing. Kita berdoa dimulai. Sudah selesai? Nah, rileks ya. Nah, sekarang Hana ceritakan lagi apa yang sudah Hana sampaikan di depan tadi. Gali lebih dalam apa yang Hana ingin sampaikan, Hana ceritakan saja. Kembali ke asas tadi ya, cerita makan aman,
tidak ada permasalahan yang kamu buka. Baik, silakan. Sekarang kita. Yang pertama Pak, apa yang saya rasain itu lewat sekolah ini. Baik Pak, saya kan SD kurang aktif dalam bidang sekarang. Terus SMP-nya saya lebih aktif lagi. Dan tadi itu pas 7 sampai kelas 8 tuh alhamdulillahnya saya dapat ranking 1. Terus-terusan habis itu pas kelas 8 semester 2 itu saya sempat bilangnya ranking 2. Di situ karena mungkin ya orang tua saya kan dari kelas 7 saya dapat ranking 1 terus, jadi berharap lebih sama saya. Mungkin dari situ saya ada tertekan, dan juga kelas 8 pas mau banget ujian kenaikan kelas 9 saya sempat kecelakaan. Iya. Nah kecelakaan itu pas saya bawa motor bonceng mama saya, jadi mama saya juga kecelakaan. Cuman yang lebih parahnya di saya itu mau pergi buat photoshoot model. Jadi habis itu saya papa saya nelfon orang yang mau saya photoshoot gitu. Terus orangnya datang ke tempat kejadian saya, terus dibawa buat diurut gitu. Habis itu di situ saya sedih banget sih, soalnya kan kaki saya ini kan buat model ya Pak. Jadi papa saya sampai bilang, anak ini kan buat model kamu, buat masa depan kamu juga, ada aja kejadian gitu. Jadi papa saya tuh sabar-sabarin saya, cuman saya kan mama saya kayak, anak kalau sakit bilang gitu. Tapi saya tuh nggak bisa Pak, jadi saya tahan. Mungkin saya kebiasaan nahan sesuatu, jadinya kalau ada rasa sakit apa-apa tuh ya udah saya ngerasa ya udah. Terus juga di SMP ini saya juga jadinya orang buat menjaga diri saya. Terus saya selalu maksa apapun yang mau saya lakukan gitu. Jadi saya lakuin terus karena saya di sini kayak jadi iri sama teman-teman saya yang keluarganya baik-baik aja, terus lancar-lancar aja kehidupannya, tapi saya kena sial terus. Oke, jadi dari apa yang silakan Bapak coba ulas lagi ya, untuk jadi Hana bisa menyampaikan apabila ulasan itu tidak tepat. Jadi dari perbedaan dari SD hingga SMP pada tingkat aktifannya ya, aktifannya lebih aktif di SMP, benar ya. Kemudian secara prestasi akademik juga berbeda hasilnya, dari masuk 3 besar ranking 1 seperti itu, sehingga menimbulkan kemauan atau rasa menghargai diri lebih tinggi gitu ya, sehingga kamu aktif dengan berbagai hal, dan sampai kejadian kecelakaan tadi. Jadi titik balik lagi ya, untuk sedikit mengubah pola apa yang terjadi. Yang Bapak ingin tanyakan adalah seberapa banyak tingkat keaktifan kegiatan kamu ikutin pada saat SMP? Mungkin sampai saya tuh kan dulu kan nggak begitu dikenal dan nggak begitu dilihat dari sama guru-guru sama teman-teman saya. Dulu tuh saya benar-benar nggak punya teman, jadi apa ikut teman gitu Pak. Terus kalau sekarang jadi teman-teman yang datang ke saya, terus saya dikenal guru-guru, jadi lebih dekat lagi gitu. Apakah ada perbedaan yang kamu rasakan sebelum kamu berprestasi atau aktif dengan setelah kamu aktif? Bagaimana perasaannya? Apa kamu merasakan berbeda sekali? Iya, berbeda banget. Berbeda ya? Apakah kamu merasa lebih diterima oleh orang lain setelah kamu berprestasi atau seperti apa? Saya lebih diterima, cuman emang mungkin saya nggak terbiasa sama. Saya juga kan anaknya lumayan introvert ya Pak. Terus saya ikut organisasi dipaksa buat lebih aktif. Habis itu jadi kalau misalnya ada perkataan dari orang, komentar buat ke saya gitu, jadi rasanya tuh nggak bisa terima gitu Pak. Jadinya sakit hati gitu. Jadi tapi kan saya harus jalanin semuanya. Biarpun saya jadinya sakit-sakitan gitu, cuma saya paksa buat nggak sakit karena biar orang tua saya juga nggak khawatir. Artinya apa yang kamu lakukan dengan sebanyak hal yang kamu lakukan itu tidak semuanya kamu lakukan untuk diri kamu. Sebagian dilakukan untuk orang lain ya, untuk memenuhi orang lain. Nah, bagian-bagian mana yang kamu rasakan kamu lakukan penting untuk diri kamu sendiri? Untuk diri aku Yang merasa kamu nyaman gitu ya? mungkin saya lebih suka di rumah aja Pak. Di rumah ya. Karena kalau di luar itu saya rasa capek, karena kalau di luar tuh pasti ada aja kegiatannya. Pengennya tuh tidur, bahkan saya tuh sampai ke kolam tidur. Terus saya juga ini ada tekanan dari keluarga juga karena mungkin mama saya nggak pernah ngomong Mel tentang nilai, cuman kan pasti saya tuh kalau ngeliat ekspresi orang dari matanya aja udah kena hati gitu Pak gitu. Jadi mama saya kecewa sama nilai saya turun, jadinya kan saya kan kayak kok temen aku bisa senaik itu gitu loh. Habis itu kan saya juga anak tunggal, terus perempuan Pak.
jadi makin banyak harapan di saya gitu. Nah, seberapa besar beban yang kamu rasakan secara pribadi dari penurunan akademik itu? Dari kamu ya, bukan tuntutan orang tua. Kalau dari saya sih cukup Apakah kamu besar. merasa itu hal yang biasa terjadi atau hal yang memang justru sangat mengganggu kamu? Iya, saya mengganggu banget Pak, karena kan gimana ya Pak, saya juga maksudnya orang-orang luar sana, emang kamu gak belajar kan gitu. Teman-teman saya, lingkungan saya tuh pada bilang saya tuh, kamu pasti ambis sih kayak kamu pasti belajar terus kan. Padahal tuh asli itu enggak Pak. Jadi tuh saya ya udah belajar yang apa saya nggak ngerti. Terus saya juga nilai-nilai kayak gitu tuh bikin sakit hati Pak. Karena kan saya maksudnya membagi waktu, saya mencoba membagi waktu, saya juga udah belajar, terus saya udah fokus ke organisasi juga, tapi orang-orang bilangnya kamu nggak belajar kan, makanya kamu turun. Jadi kan saya kayak kamu nggak tahu apa yang aku rasain, tapi tolong komentar dari mana. Jadi kita coba kesampingkan apa pendapat orang ya, karena orang bisa berpendapat. Nah sekarang yang Bapak ingin tanya ke kamu adalah dari perubahan hasil akademik ini, penurunan ya. Jadi kira-kira kalau menurut Nana, apa yang menjadi penyebab utama penurunan itu? Apakah dari kamu, dari usaha yang tidak maksimal, ataukah dari terlalu banyak kegiatan sehingga fokusnya kurang, atau ada gangguan dari fokus? Karena kan penurunan itu pasti ada sebabnya. Apakah karena memang pada saat penurunan itu tingkat kesulitan dari pelajaran itu lebih tinggi dari sebelumnya? Nah, menurut Nana sendiri seperti apa? Kalau saya sebenarnya untuk pelajaran mungkin ya, tapi kadang guru-guru kan ada yang menjelaskannya kan berbeda, terus saya cara nangkapnya juga beda. Habis itu saya kan belajar terus organisasi, ada aja masalahnya Pak. Jadi masalahnya bukan dari sekolah aja, masalahnya juga dari rumah. Ada misalnya ada kendala ekonomi, saya harus bisa mengenal diri biar menguasai keuangannya. Terus orang tua saya juga dua-duanya kan nggak kerja ya Pak, jadi saya juga harapan satu-satunya gimana pun caranya saya tuh selalu mikir buat gimana cara bagi waktunya. Terus kan saya juga baik teman-teman, jadi tuh saya tuh lebih suka jadi pendengar ya Pak. Jadi saya ngasih tahu tapi saya nggak bisa ngasih tahu diri saya sendiri. Apakah kamu merasa bahwa kamu punya potensi untuk meraih hasil yang lebih baik? Menurut saya sih ada Pak. Ada ya. Iya, ada. Jadi kamu merasa kamu punya potensi dan kamu sekarang sudah sampaikan bahwa kendala tidak hanya datang dari sekolah tapi dari rumah juga. Kira-kira strategi apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Apakah meredam tingkat aktivitas kamu, mengurangi kegiatan, di sisi lain menambah durasi belajar, atau mengubah strategi belajar? Nah itu beda-beda ya. Menurut kamu seperti apa? Kalau saya sih sekarang lagi ngalamin aktivitas saya, karena kan saya udah kelas 9, jadi ada perkembangan jabatan buat adik-adik. Habis itu yang pertama kan saya ngatur waktu itu aja, tapi saya ngatur waktu ke diri saya sendiri, karena kan yang ngerjain saya juga kan. Jadi saya harus mental saya, yakin diri saya bahwa kamu tuh harus selesai. Jadi kan rasa malas juga pasti ada ya Pak, karena saya kan membayangkan kegiatan di sekolah, jadi bagi waktunya tuh susah kadang saya ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kamu sudah menentukan strategi, salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan kamu ya, permasalahan penurunan itu dengan cara menurunkan tingkat kepadatan kegiatan, ya. Jadi jumlah aktivitas yang dilakukan kamu kurangi, itu strategi yang kamu lakukan, ya. Nah, sekarang Bapak yang ingin tahu gaya belajar kamu seperti apa sebelumnya? Sebelumnya saya gaya belajarnya itu yang pertama saya kan main internet, catatan-catatan, bahkan dulu kalau masih materi itu kan masih di paket ya Pak, ada juga jadi kadang saya ada dapat materi dari internet, terus saya catat dulu, habis saya catat biasanya saya pahami, terus saya hafalin. Jadi saya suka belajar gambar di rumah, terus pas di sekolah jadi saya udah paham gitu. Oke, Jadi ya bisa baik, lebih ada persiapan dulu ya. Sekarang Bapak ingin kamu lebih memahami diri kamu sendiri. Kamu tipe orang yang belajar dengan musik atau tidak? musik Musik ya. kegiatan lainnya pun saya harus
merasa ada berisik Pak. Jadi karena begini, bahwa setiap orang, terutama siswa, harus tahu, harus kenal diri dia, bahwa dengan salah satunya adalah gaya belajar. Bahwa oh, ada ini gaya belajarnya seperti ini loh, ada yang tanpa musik, ada yang harus dibaca keras dulu baru bisa masuk, ada yang pakai ditulis, ada yang pakai dia mondar-mandir dulu baru bisa belajar gitu kan, ada yang senam-senam dulu kan gitu, ada yang berapa kali ngulang, baca sekilas kemudian baca lagi baru bisa kan gitu. Jadi mana yang bisa dengan musik ya, artinya itu gaya belajar kamu, dan itu harus diefektifkan. Karena kalau misalkan kamu mengubah gaya belajar ternyata tidak sesuai, berarti ya harus ganti lagi alternatifnya supaya apa yang diinput, apa yang dipelajari itu jadi input yang baik kan gitu. Jadi penting artinya bahwa kamu sudah tahu gaya belajar kamu seperti apa, karena itu menentukan bagaimana tingkat keefektifan materi yang kamu serap gitu. Nah selama ini setelah kamu menemukan belajar, melakukan kegiatan, kemudian kira-kira ada kendala apa lagi yang bisa kamu lakukan? Di bidang modern ya Pak. Karena kan kadang kalau Sabtu Minggu, kadang juga ada job juga dari desainer buat tampil di bajunya di hari-hari biasa kayak Senin sampai Jumat gitu, hari sekolah. Jadi saya harus izin juga. Nah, karena kan apa yang kamu sampaikan itu berhubungan dengan proses akademi yang kamu jalankan, proses pendidikan yang kamu jalankan, dan saat ini kan boleh dibilang sebagai hobi ya, sampingan. Kira-kira apakah memang hobi kamu itu modeling atau apa? Kalau dulu mungkin hobinya modeling Pak, tapi mungkin karena makin bertambahnya usia, jadi saya lebih bisa memilih apa yang saya suka. Tapi emang belum bisa dijalanin aja karena waktu itu juga kan orang tua pengennya kayak gini, jadi saya terpaksa buat ikut sih, karena kan kalau nggak diikuti takutnya nggak didukung juga ya Pak. Jadi saya menjalani semuanya sebisa saya aja. Seberapa jauh model itu sudah kamu lakukan? Cukup jauh Pak, karena papa juga dulu katanya itu kata mama salah satu kayak pendamping artis-artis gitu kan. Iya, jadi kan papa pengen nuangin apa yang udah papa lakuin ke saya gitu, yang papa tahu. Jadi orang tuamu sudah punya latar belakang Iya, gitu ya, walaupun nggak langsung ke modeling gitu ya. Nah di sisi lain, hubungan dengan kendala apa yang kamu alami di pendidikan, penurunan prestasi, apakah modeling menjadi salah satu hal yang mengganggu atau menciptakan kendala penurunan itu? Kalau saya sih, papa saya sih sebenarnya kadang suka cobahan ikut lomba ini. Sebenarnya papa saya sempat bilang, mama saya juga sempat bilang, kalau misalnya emang nggak bisa, bilang aja. Cuma saya kan, gini ya Pak, orang tua itu kan berharap sama saya, jadi saya ya udahlah gitu. Jadi saya agak bimbang sama diri saya sendiri. Saya juga jadinya stres gitu kan. Jadi Pak ganggu ke bidang belajar saya di sekolah gitu. Tapi untungnya teman-teman saya ada beberapa, mungkin cuma satu doang, tapi dia bisa ngertiin saya. Kamu tadi sempat mengatakan bahwa pemilihan apa yang kamu lakukan dengan harapan orang tua itu membuat tertekan gitu ya, sehingga itu kamu merasa ada kewajiban yang harus kamu lakukan kan, walaupun kamu merasa agak berat itu. Kira-kira apakah ini akan mempengaruhi kamu berikutnya, karena kendala ini kan pasti berpotensi menjadikan salah satu pijakan yang goyah buat pendidikan kamu nanti kan? Saya sih mungkin iya sih Pak. Kalau misalnya saya belum bisa bebas, apalagi saya juga kan pendidikan Pak. Jadi kalau teman-teman saya lain kan apa-apa cerita ke mamanya atau ke papanya, tapi kalau saya tuh benar-benar diem. Jadi orang tua saya juga canggung ngomong sama saya, kecuali kalau saya sih dekatnya sama mama. Jadi kadang apa-apa ke papa, cuman kadang kan papa kalau papa ngasih komentar nggak langsung ke anaknya, jadi ke mamanya dulu. Habis itu mama saya kadang kalau cerita ke saya kadang suka, mungkin mama saya capek juga kan Pak di rumah, jadi ada juga saudara nitipin anak begitu kan, jadi mama capek mungkin jadi ngomong-ngomong ke aku. Jadi habis pulang sekolah kan saya juga capek ya Pak, jadi kayak makin riwah itu pikiran saya, jadi berisik banget Pak. Karena gini, bahwa segala hal yang terjadi di pendidikan kamu ini potensinya ada dua, internal dan eksternal. Internal dari kamu
bahas ya cara kamu berdekatan dengan ilmu seperti apa, cara kamu mengejar informasi seperti apa. Kamu tadi siapkan dengan internet, kamu menggali dulu supaya lebih siap. Itu dari internal kamu sudah siap sebenarnya. Faktor eksternalnya dari lingkungan, dari keluarga, dari teman pergaulan. Jadi dari gambaran tadi sudah jelas bahwa ada kendala dari faktor eksternal ya, dari keluarga kamu, situasi di rumah. Apakah kamu merasa bahwa tetap pendidikan ini sebagai prioritas? Saya tetap Prioritas ya, karena ini sebagai ujung kamu nanti kemana gitu. Baik. Jadi yang menurut kamu dari kendala yang sudah tergambarkan bahwa dari eksternal, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? saya lagi biar termakan sama omongan orang yang nyakitin, saya nggak dimasukin ke hati Kak. Habis itu kalau dari eksternal, mungkin seharusnya sih saya bisa lebih terbuka sama orang tua saya, tapi saya lagi coba. Teman-teman juga bilang ya udah cerita aja ke mama kamu, nggak apa-apa kan kamu juga anaknya. Jadi saya pengen lebih terbuka, saya juga jadi lebih pengen belajar lagi karena saya juga pengen udah tumbuh dewasa. Saya pengen nuangin semuanya ke orang tua saya. Jadi Bapak ingin gambarkan lagi dari apa yang kamu sampaikan, alasannya adalah bahwa permasalahan yang kamu dapatkan itu lebih ke eksternal ya, dan kamu setidaknya sudah menemukan rencana apa yang kamu lakukan untuk mengurangi permasalahan itu, yaitu dengan mencoba membuka diri, bersikap lebih terbuka kepada orang tuamu, berkomunikasi dengan orang tuamu. Jadi ini adalah satu bentuk strategi untuk mengurangi atau mereduksi ketegangan atau mengurangi permasalahan. Jadi supaya masalahnya bisa tertuntaskan harus ada jawaban, dan itu jawabannya terus dari kamu sendiri. Dan sekarang kamu sudah mulai menggali bahwa salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu cara yang kamu ingin tempuh adalah dengan membuka komunikasi di orang lain, sehingga orang tua bisa lebih memahami situasinya. Kamu juga bisa menyampaikan ini loh, seperti ini loh, dengan harapan bahwa orang tuamu lebih terbuka, lebih menerima kondisinya, dan kamu pun secara psikologis akan lebih rileks. Nah, satu hal yang penting dilakukan adalah bagaimana kamu menemukan waktu yang tepat untuk komunikasi, cara kamu bagaimana menyampaikan. Kemudian Bapak juga memberikan saran bahwa supaya kamu bisa menggambarkan strategi apa, alasannya apa sih kamu buka komunikasi dengan. Misalkan pertimbangan kamu ingin fokus belajar karena A, karena B, karena C, dengan harapan berarti ada yang harus dikalahkan. Jadi tapi bahwa menemukan solusi bahwa anak ini membuka komunikasi dengan orang tua itu sudah, karena berarti kamu punya strategi untuk mengatasi masalah ini. Nah, kira-kira apakah kamu bisa melakukan itu ke orang tua? Saya masih dulu ya Pak, saya kan masih belum bisa mengendaliin diri saya. Maksudnya ngomong sama diri saya sendiri itu susah Pak, buat kan nggak apa-apa maksudnya. Tapi saya udah sempat coba cerita ke mama saya, cuman mungkin keadaan mama saya lagi nggak baik, jadi mama saya jadi memutar balikan, jadinya salahnya ke saya bukan ke teman-teman saya, padahal saya pengennya didengar, pengennya tahu ini yang saya alami. Tapi kadang kan mama kan kayak gitu ya Pak, mungkin capek juga, jadi saya merasa kayak ya udah deh nggak apa-apa, dipendam aja. Dan apakah kamu bisa memahami posisi mamamu sedang di situ? Nah itu penting. Ini yang kita bahas tadi soal momen, bahwa kamu harus tahu momentum kapan kamu bicara supaya pembicaraanmu itu di waktu yang tepat dan lebih eksklusif. Jadi apa yang kamu sampaikan bisa direspon dengan baik oleh orang tamu, sehingga respon orang tamu itu menjadikan seperti apa yang kamu harapkan gitu ya. Kalau kamu memaksakan pembicaraan itu di waktu yang tidak tepat, maka responnya pun akan tidak tepat gitu. Jadi itu kembali ke kamu menciptakan momentumnya. Jadi Bapak senang bahwa kamu sudah menemukan kira-kira mau apa, karena itu penting, bahwa bagaimana kehidupan selanjutnya tergantung dari apa yang akan kamu lakukan. Nah, kalau kamu tidak bisa menentukan apa yang kamu lakukan, maka muarannya nggak ketemu ujungnya nanti ya. Nah,
Bapak rasa bahwa apa yang kamu sudah pikirkan, sudah jalani, sudah dalam track yang sebagaimana mestinya. Yang belum ketemu adalah momentum gimana kamu harus membuka komunikasi dengan orang kamu. Karena yang paling utama permasalahan adalah dengan orang kamu. Karena dari hubungan pertemanan seperti tidak ada permasalahan, bahkan mendorong kamu untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kira-kira apakah menurut kamu perlu waktu lebih panjang untuk kamu melakukan komunikasi orang tua? Saya sih iya Pak. Ya, ya. Tapi ada harapan untuk itu ya. Iya ada. Siap. Jadi sebagai kesimpulan yang Bapak ingin sampaikan bahwa adalah permasalahan aktivitas permodalan dan sebagainya macam itu ada dampak dari faktor eksternal, di antaranya keluarga, bukan dari diri kamu sendiri, dari orang tuamu. Kemudian salah satu strategi yang akan dilakukan adalah komunikasi, membuka komunikasi dengan orang tuamu. Nah, itu yang akan kamu lakukan. Nah, dan Bapak rasa kamu fokus ke itu dulu, fokus ke bagaimana akan membuka komunikasi. Karena kalau ke berikutnya lagi tergantung bagaimana komunikasi itu dilakukan. Jadi kalau nanti kita perlu buka sesi berikutnya untuk konsultasi atau konseling, itu kita bisa lakukan supaya kita bisa tahu seberapa jauh sudah kamu lakukan, perkembangan apa, gitu ya. Jadi menurut kamu apakah sejauh ini sudah jelas arah dan tujuan komunikasi apa konseling kita ya? Bapak juga senang bahwa kita sudah menemukan merahnya, kemudian hubungan mana. Yang dilakukan sekarang adalah bahwa mencoba hasil perenungan ini supaya kamu bisa mencapai level ke berikutnya. Nah, tetap fokus percaya diri. Jika diperlukan, anytime kamu bisa datang, bisa bicara lagi untuk bisa mencapai perkembangannya. Sejauh ini cukup? Ini udah cukup sih Pak, udah ketemu sejauh ini. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga hal terbaik akan terjadi pada kamu. Oke, terima kasih. Ya, saya di rumah bagaimana?